Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di pertemuan kali ini di sistem digital di mata kuliah kita, kita lanjutkan. Saya mungkin langsung saja. Jadi materinya adalah bentuk kanonis, SOP dan POS, di mana SOP itu adalah sum of product dan POS adalah product of sum. Nah, bentuk kanonik dari SOP dan POS ini bentuk atau teknik yang dipakai nantinya untuk penyederhanaan juga ya, sehingga dalam bentuk SOP dan POS ini nantinya kita akan mendapatkan suatu bentuk persamaan ya, atau bentuk kanonik yang kita bisa pakai membuat tabel kebenaran ataupun persamaan boolean. Oke, contoh misal ada tabel kebenaran seperti ini. Ada ABC, artinya 3 input di mana keluarannya 1. Kita lihat tabel kebenarannya seperti ini, maka untuk bentuk kanoniknya seperti apa? Kita lihat untuk bentuk sum of product, artinya penjumlahan dari perkalian ya, atau or dari n ya. Nah, kalau kita lihat polanya seperti ini, pola SOP ya. Jadi kalau kita lihat ada persamaan n, kemudian ada n, kemudian nanti di or kan, maka itu adalah bentuk SOP ya, sum of product. Nah, bagaimana caranya menerjemahkan dari tabel kebenaran ke persamaan ini atau bentuk kanonik? Yang pertama adalah di tabel kebenaran tersebut yang kita perhatikan adalah yang bernilai atau outputnya yang bernilai 1 atau high. Nah, itulah bentuk dari sum of product. Contoh misal ketika kita lihat 0A atau di nilai ini yang bernilai 1 ya. Kemudian ada di A dia low, kemudian B high, C high. Maka bentuk yang pertama adalah A bar atau A not, kemudian B high, C high. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya bernilai 1 lagi, yang ini. Nah, oke, kita tulis lagi bentuknya, berarti A, B bar, dan C, C bar. A, B bar, C bar. Kemudian kita ada lagi bernilai 1. Oh, ini ada lagi, kita orkan lagi. Oke, kemudian A, kemudian B bar, kemudian C. Jadi A, B bar, C. Kemudian yang bernilai 1 lagi, kita buat persamaannya A, B, C bar. Jadi A, B, C bar. Kemudian yang terakhir A, B, C. Jadi A, B, C. Nah, itulah bentuk kanoniknya. Jadi yang bernilai 1 kita tulis bersamaan seperti ini ya. Di sum of product, artinya penjumlahan dari beberapa perkalian. Nah, untuk simbolnya itu adalah seperti bentuk sigma ya. Nah, untuk hitungannya adalah di sini M0 ya, jadi kita mulai M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Jadi kalau bentuk SOP-nya berarti sigma yang bernilai 1 saja kita ambil. Berarti dia mulai dari M0, M1, M2, berarti kita M3. Jadi sini M3 ya. Sini M3. Jadi di sini M3, berarti kita mulai di sini M3, M4, M5, M6, M7. Jadi M3, M4, M5, M6, M7. Oke. Nah, atau disingkatnya 3, 4, 5, 6, 7. Diambil dari nilai yang dimulakannya. Oke, seperti itu untuk bentuk sum of product. Nah, dari persamaan dari tabel kebenaran ini kita bisa membentuk sebuah persamaan logika. Dari persamaan logika kita bisa membuat bentuk kanonik dari SOP. Nah, ini bisa dibalik ya. Jadi dari persamaan pun kita bisa membuat tabel kebenaran. Kemudian kita bisa membuat bentuk kanonik. Ataupun dari bentuk kanonik kita bisa membentuk sebuah tabel kebenaran. Membuat sebuah persamaan dan tabel kebenaran. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya bentuk kanonik POS ya. Jadi produk dari sum. Jadi produk dari sum. Artinya perkalian dari penjumlahan. Kebalikan dari
sum of product. Nah, untuk post, nah kalau dari di shop kita melihat yang bernilai 1, maka yang di post kita melihat yang bernilai 0 ya. Jadi contoh misal yang bernilai 0 pertama ini, maka kita ambil persamaannya di sini. Berarti A, kita balik ya. Yang 0 kalau di shop kan kalau yang 0 ini kita kasih A bar, B bar, C bar. Tapi kalau di post maka kita balik. Jadi kita balik ya, yang 0 kita kasih A, tidak ada barnya, kemudian OR B, kemudian OR C. Seperti itu. Nah, jika ada lagi, maka kita buat lagi. Kemudian didotkan kali, ya. Nah, ini berarti ini A, B. Nah, yang bernilai 1, kebalikannya menjadi C bar. Seperti ini. Oke. Kita lihat lagi, ada lagi. Nah, ini ada lagi. Berarti kita buat bersamanya A, bernilai 1 berarti B bar, kemudian C. Seperti ini. Oke? Seperti itu. Jadi persamaannya bentuk postnya adalah kalau tadi yang sigma simbolnya seperti ini, kalau yang shop simbolnya sigma, kalau yang post maka simbolnya dia seperti ini. Oke. Maka kita tulis di sini kan tadi M0, M1, M2. Berarti tanda post, kemudian M0, M1, M2. Atau disingkat 0, 1, 2. Seperti itu. Nah, itu perbedaan dari shop dan post. Jadi, cara membuat persamaannya, dan cara menuliskan bentuk kanonik dari post. Oke. Oke, ini ada contoh lagi. Misal, bentuk post dari tabel kebenaran yang ada di samping ini. Nah, untuk shop dan postnya. Kita lihat untuk shop berarti kita melihat angka satunya ya. Jadi ini A bar, B bar, C bar. Oke, ada lagi ini berarti diorkan lagi A bar, B bar, C ya. Ini yang pertama tadi. Oke. Kemudian yang kedua A bar, C. Kita lihat lagi angka 1 yang ini berarti A, B bar, C bar. Kita lagi masih ada ini berarti A, B bar, C gitu. A, B bar, C. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis bentuk kanoniknya. Ini kan M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Jadi yang bernilai 1 kita tulis di sini. Berarti M0, M1, M2, M3 berarti M4 ya. Kemudian M5. Jadi M0, M1, M4, M5. Atau disingkat 0, 1, 4, 5. Oke. Nah, itu untuk bentuk shop-nya. Terus untuk bentuk postnya, nah, kalau shop tadi bernilai 1, seperti contohnya, maka untuk bentuk shop-nya bernilai 0. Kita lihat yang bernilai 0. Kemudian dibalik. Kalau 0 berarti jadinya A. Kemudian kalau 1 jadinya B bar. Kemudian kalau 0 berarti jadinya C. Seperti ini. Dan diorkan. Oke. Kemudian kita lagi ada 0 berarti dikali lagi. Kemudian ditulis lagi persamaannya. Berarti A, B bar, C bar. Kita lihat lagi, ada lagi ini. Kemudian A bar, B bar, C. Ya. Kemudian ada lagi A bar, B bar, C bar. Kemudian persamaan kanoniknya kita ambil yang bernilai 0, M0, M1, M2 berarti M2, M3, M4, M5, M6, M7 berarti M2, M3, M6, M7 atau disingkat 2, 3, 6, 7. Seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk bentuk shop dan post. Nah, oke, implementasinya ya nanti Anda bisa lihat dari persamaan ini bahwa bentuk contoh misal minten master, mintem itu artinya bentuk post, mastem artinya bentuk mintem artinya bentuk shop, sedangkan mastem itu bentuknya bentuk post ya. Jadi mintem itu bentuknya shop, mastem itu bentuknya post. Contoh misal ada persamaan di mana mintemnya 3, 4, 5, 6, 7, maka
persamaan ekivalen mastemnya adalah 0, 1, 2. Kenapa demikian? Karena pastinya ya, kalau kita lihat sisanya pasti. Kalau ini kan 3, 4, 5, 6, 7 bernilai 1, ya. Contoh misal tabel ini, kalau kita lihat ini kan nilainya M0, M1, kemudian M4, M5. Berarti sisanya pasti yang bernilai 0. Berarti dia 2, 3, 6, 7. Jadi ini ekivalen sama ini. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian begitu seterusnya di bawah. Jadi ini adalah bentuk ekivalennya. Jadi mass term to min term konversi bisa dikonversikan. Nah, jadi ada persamaan dari bentuk SOP dan POS. Jadi misal bentuk SOP dari 0145, maka bentuk POS ekivalen dengan bentuk POS 2, 3, 6, 7. Seperti itu. Bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran ya. Jadi kalau misalnya ini 0, berarti kalau dia min term berarti 0, 1 ya, 4, 5. Berarti persamaan ekivalennya adalah 2, 3, 6, 7 ya. Kalau saya bilang 2, 3, 6, 7, berarti ekivalennya adalah 0, 1, 4, 5. Oke, silakan dianalisa, dibuktikan dengan beberapa contoh yang ada di tabel-tabel lainnya. Oke, ini bentuk persamaan kalau di bentuk gerbangnya kalau dituliskan. Oke, saya rasa itu untuk pengertian dari SOP dan POS ya. Nanti ada tugasnya yang tugas kecil sederhana ya untuk dikerjakan. Demikian, sampai jumpa minggu depan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.